Materi biologi kelas 12, metabolisme pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak tayangan ini, peserta didik dapat memahami proses metabolisme yang meliputi peran enzim, perubahan molekul, dan perubahan energi melalui pembelajaran inquiry learning. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme memiliki dua arah, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme menyusun molekul kompleks dari molekul sederhana. Katabolisme memecah molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi seluler dan fermentasi. Contoh anabolisme adalah fotosintesis dan sintesis protein. Respirasi seluler atau katabolisme. Respirasi sel terjadi di dalam sel makhluk hidup. Respirasi dilakukan oleh organela sel yang bernama mitokondria. Fungsi dari respirasi sel adalah perolehan energi. Respirasi sel ada 4 tahap. Tahap pertama glikolisis, berlangsung di sitoplasma. Tahap kedua reaksi antara, tahap ketiga siklus Krebs, dan tahap keempat transfer elektron. Sebelum kita mempelajari glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron, kita akan lihat gambar struktur sel berikut ya, dan kita akan melihat di mana letak mitokondria di dalam sel. Ini adalah gambar sel. Nah, yang kita lihat ini kan hanya satu sel, tapi kita memiliki berjuta-juta sel ya. Nah, di dalam sel ini terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Nah, mitokondria ini menghasilkan ATP. Mitokondria terdiri dari 2 lapis membran dalam dan membran luar. Nah, di dalam mitokondria ini juga terdapat matriks mitokondria yang sangat dingin sekali. Perhatikan gambarnya ya. Tahap pertama dari respirasi sel adalah glikolisis. Mari kita pelajari. Glikolisis merupakan tahap pertama metabolisme glukosa oleh sel, di mana terjadi tahap reaksi yang mengubah glukosa menjadi produk akhir piruvat. Tujuan utama proses ini adalah menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini dapat berjalan dalam kondisi aerob maupun anaerob. Apabila ada oksigen atau kondisi aerob, maka proses akan dilanjutkan ke siklus Krebs dan transfer elektron. Tahapnya sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, ini adalah gambar keseluruhan dari proses glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam piruvat. Pada tahap ini, kita untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu kita membutuhkan 1 ATP. Jadi kita belum menghasilkan ATP ya Nak, tapi kita membutuhkan ATP. Nah, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat, itu juga kita masih membutuhkan 1 ATP. Belum menghasilkan 1 ATP ya Nak. Fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat dengan pemberian enzim aldose akan dihasilkan fosfogliseraldehid. Nah, fosfogliseraldehid ini akan dirubah menjadi 1,3 bifosfogliseraldehid. Itu dihasilkan 1 NADH. Karena ada kanan dan kiri, jadi kita mendapatkan 2 NADH ya. Nah, 1,3 fosfogliseraldehid dirubah menjadi 3 fosfogliserol. Itu kita mendapatkan 1 ATP. Karena kanan dan kiri kita mendapatkan 2 ATP ya.
3 fosfogliserat akan dirubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, pada reaksi ini tidak dihasilkan apa-apa, tetapi pada 2 fosfogliserat dirubah menjadi fosfoenol pirufat, itu dihasilkan H2O. Fosfoenol pirufat akan dibentuk asam pirufat, itu menghasilkan 1 ATP. Karena kanan dan kiri, maka dihasilkan 2 ATP ya. Sehingga ATP yang dihasilkan adalah 4 ATP. Hasil dari glikolisis ini akan didapat 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Sebetulnya ATP yang dihasilkan kan 4, tetapi tadi kan kita berhutang 2, sehingga kita hanya mendapatkan 2 ATP. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara atau reaksi dekarboksilasi oksidatif. Reaksi antara ini disebut sebagai tahapan sambungan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Pada tahap ini, asam pirufat hasil dari glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A di dalam mitokondria. Asam pirufat dengan penambahan koenzim A dan dihasilkan CO2 serta dihasilkan juga NADH+, akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Mari kita lihat gambar berikut ya. Asetil koenzim A bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat membentuk isositrat. Isositrat membentuk alfa ketoglutarat. Nah, pada saat isositrat dirubah menjadi alfa ketoglutarat, itu dihasilkan NADH. Alfa ketoglutarat dirubah menjadi suksinil koenzim A. Nah, pada saat alfa ketoglutarat dirubah menjadi suksinil koenzim A, itu didapatkan NADH dan CO2. Suksinil koenzim A dirubah menjadi suksinat. Nah, pada saat itu dihasilkan GTP. Suksinat dirubah menjadi fumarat, dihasilkan FADH. Fumarat dirubah menjadi malat dan malat dirubah menjadi oksaloasetat. Pada saat itu dihasilkan NADH juga. Nah, begitu selanjutnya. Setiap ada asetil koenzim A akan berikatan dengan oksaloasetat dan akan berubah menjadi asam sitrat. Sehingga siklus Krebs sering disebut juga dengan siklus asam sitrat. Hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob. Pada proses transport elektron ini, NADH dan FADH dikumpulkan ke dekat membran dalam mitokondria. Kemudian NADH dan FADH akan memberikan elektronnya pada protein transport yang berbeda. Elektron tersebut akan berjalan melintasi protein transport sambil memompa H+ ke celah antar membran mitokondria. Kemudian elektron ditangkap oleh oksigen sehingga dapat berikatan dengan H+ membentuk H2O. Hasilnya, konsentrasi H+ pada celah antar membran akan lebih tinggi daripada konsentrasi H+ pada matrik mitokondria. Nah, gradien konsentrasi itu membuat H+ masuk ke matrik mitokondria melalui protein ATP sintase. Energi dari pergerakan H+ melalui protein ATP sintase akan dipergunakan untuk mengikat ATP. Dan total ATP yang dihasilkan yaitu 38 ATP, 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs, dan 34 dari transfer elektron. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya.